Oke, Mas Diki, tahun 2015 konser Diki Darmawan disambut meriah di Slovakia ya. Di antaranya membawakan lagu Bengawan Solo di bawah sinar bulan purnama, kemudian Janger ya. Nanti kita putar Janger ya. Cicik Periuk dan Paris Berantai. Bisa diceritakan apa alasan Anda memilih dan membawakan lagu-lagu tersebut, Mas Diki? Ya, saya ingin memperkenalkan kekayaan khasanah musik Indonesia ke dunia internasional. Setiap konser selain membawakan komposisi karya sendiri, saya juga suka sekali mengangkat berbagai folk song dari seluruh tanah air, bahkan karya-karya dari para komponis Indonesia yang saya kagumi, seperti tadi kan ada di bawah sinar bulan purnama itu, kalau tidak salah ciptaan Pak Maladi ya, almarhum Pak Maladi. Sedangkan Cicik Periuk itu adalah dari Kalimantan Barat, Janger dari Bali, ada juga lagu Bengawan Solo. Ya, Bengawan Solo pernah saya bawakan termasuk di Beijing dengan orkestra dan dapat sambutan yang meriah sekali dengan kolaborasi dengan Chinese Traditional Orchestra waktu itu, masyarakat etnik, dan mengkombinasikan karya sendiri, kemudian mengaransemen ulang folk songs Indonesia dan mengangkat beberapa karya dari para komponis Indonesia. Itu mempunyai dampak, kita mempunyai kekayaan repertoire dalam sebuah konser itu yang padat, yang berisi, dan yang kaya gitu ya. Jadi tergantung eventnya, kadang-kadang saya hanya membawakan juga hanya karya-karya sendiri, tapi seringkali juga menyelipkan beberapa karya dari folk song yang kami aransemen demikian rupa maupun karya komponis Indonesia yang diaransemen sedemikian rupa. Dan ini memiliki ciri khas Indonesia, mungkin dari melodinya. Ada sesuatu yang saya sangat suka adalah meriharmonisasi dari lagu-lagu tersebut, dari musik-musik tersebut, jadi mempunyai harmoni yang baru. Itu Mas Gatot kira-kira. Menarik. Mas Diki, bagaimana mengembalikan musik sebagai bagian dari strategi kebudayaan dengan nilai-nilai estetika yang sebelumnya mengalami distorsi fungsional, ya, direduksi sebegitu rupa menjadi komoditas, dalam arti lain komersialisasi, telah menggantikan estetika, Mas Diki? Ya, memang dalam ekosistem industri, ketika musik sudah dijadikan bagian dari komoditi dagang, ya, dari komoditi dagang yang dicari kan pada akhirnya cuan, ya, dicari itu lebih ke tidak estetika tapi menghasilkan secara financial, secara fulus atau tidak gitu. Jadi ini adalah sebuah konsekuensi dari berkembangnya sebuah industri. Indonesia sendiri di Asia termasuk industri musiknya yang berkembang cukup pesat, mempunyai market yang besar, mempunyai musisi-musisi artis yang banyak, bahkan kita sudah bisa dibandingkan setelah Jepang gitu ya, kalau di Asia. Dalam konteks ini, itulah sebuah konsekuensi daripada bertumbuhnya sebuah industri. Industri itu kan dalam arti memproduksi sesuatu yang
harus bisa survive, harus bisa diperdagangkan. Nah, disitulah akhirnya terjadi pereduksian faktor-faktor estetika. Seperti yang saya rasakan adalah misalnya kualitas lirik atau kualitas sastra pada liriknya, ya. Samping itu juga ada hal-hal yang tentang kualitas. Namun di sisi lain saya juga kagum karena begitu banyaknya insan musik Indonesia yang bahkan di masa pandemi ini terus berkarya luar biasa. Kebetulan saya jadi ketua dari Yayasan Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards. Ya. AMI Awards. Ya. Itu entries atau peserta di masa pandemi 2020 kemarin itu meningkat tajam dari sebelumnya hanya di bawah 2.000 peserta menjadi hampir 3.000 peserta, 3.000 entries. Nah sekarang di AMI Award 2021 yang pandemi masih berkepanjangan, entriesnya malah bertambah lagi menjadi hampir 4.700. Oh, naik. Ya. Itu menunjukkan bahwa daya berkarya, berproduksi dari para musisi Indonesia tinggi sekali. Boleh pandemi, tapi karya tidak mandek. Buktinya yang dikatakan di AMI itu banyak banget. Tapi memang itu kan ranah musik populer. Nah, di mana saat ini mungkin ya bagaimana yang non-mainstream belum tersentuh terlalu banyak sponsor, ya. Jadi pemerintah memang harus punya policy bagaimana untuk yang non-industri, yang mengembangkan value-nya itu sendiri, value kebudayaannya itu sendiri, value dari keseniannya itu sendiri, yang mempunyai nilai artistik yang tinggi. Di negara manapun campur tangan pemerintah ada di luar dari hal-hal yang budaya populer yang berkembang. Jadi yang hal tadi dibahas ya itulah konsekuensi dari berkembangnya suatu industri yang pada dasarnya industri itu tidak jauh-jauh dari perdagangan. Ketika sesuatu sudah diperdagangkan, tidak hanya dinikmati khusus untuk penikmat seni saja, maka jadinya adalah budaya populer akan lebih kuat gitu dibanding dengan yang non mainstream itu Mas. Mas Diki, kita bicara perdamaian ini. Anda pernah membawa misi perdamaian pada tahun 2017 ya. Salah satu konser musik di klub jazz ternama di kota Roma di pinggir sungai Tiberina, Dwiki Darmawan tebar pesan perdamaian di Roma. Melalui musik Anda benar-benar mewakili Indonesia ya pada saat konser tersebut dengan membawa misi perdamaian. Ada apa pada saat itu Mas Diki? Bagaimana Anda menginterpretasikan jazz music dengan perdamaian yang Anda sampaikan? Ya, awalnya saya diundang sebelum 2017 itu pada tahun 2013 saya diundang UNESCO untuk 2 kali konser, pertama di Paris, kedua China di kota Nanjing, China. Diminta membuat komposisi untuk orkestra gabungan yang dinamakan World Music Orchestra ya. World Music Orchestra. Ya. Nah, dari situ sebetulnya misi dari UNESCO adalah memperkuat perlindungan terhadap heritage yang ada di dunia, baik berupa fisik maupun intangible. Ya. Nah, saat itu saya sempat kemudian diundang kembali ke Odessa di Ukraina oleh UNESCO juga untuk menjadi salah satu wakil. Jadi UNESCO mengundang
artis jazz lintas negara untuk tampil di kota-kota yang heritage, yang menjadi World Site Heritage-nya UNESCO. Waktu itu saya kebagian di Odessa, Ukraine, dan kemudian sempat juga ke Samarkand di Uzbekistan. Oh iya. Nah, disitulah saya menjadi lebih tersadar bahwa di dunia ini banyak sekali pengorbanan sia-sia yang tidak perlu, peperangan. Maka saya berinisiatif membentuk World Peace Trio. World Peace Trio ini unik karena saya orang Indonesia, Muslim, kemudian duanya lagi adalah Gilad Atzmon. Dia adalah kelahiran Israel, tapi anti-Zionis sekali, menjadi negara Inggris. Dan dia selain musisi jazz yang hebat, dia juga penulis sastra yang hebat sekali. Kemudian Kamal Musalam, orang Palestine, tapi Palestine Kristen. Christian Palestine, gitu kan, di mana ayahnya sendiri adalah orang dari Lebanon ya, dan ibunya dari Kuwait. Nah, jadi ini 3 orang ini mempunyai latar belakang suku, bangsa, agama yang berbeda-beda, tapi kita menunjukkan bahwa ketika kita trio World Peace Trio ini bermain musik, kita mempunyai frekuensi yang sama. Kita ingin di dunia ini adalah lebih baik lagi tanpa terus-terusan didera oleh pertentangan dan peperangan. Dan kita sangat yakin musik adalah salah satu yang bisa mendamaikan itu. Membuat kita buktikan, dan kita bertiga ini tidak berantem, tapi kompak di musik. Satu kelahiran Israel, anti-Zionis, tinggal di Inggris. Satu orang Palestina tapi Kristen. Saya Muslim. Nah, ini kita sempat tur Eropa, World Peace Trio ini, karena yang format lebih besar, World Peace Orchestra, itu untuk berkeliling-keliling terlalu banyak personalnya ya gitu. Sebelumnya saya merilis album World Peace Orchestra di tahun 2009. Jadi itu ceritanya, dan ternyata campaign kita artinya apa ya? Kita lebih mengungkapkan melalui musik, tapi mungkin direview oleh para penulis, jurnalis di sana menjadi sesuatu yang positif sekali, disuarakan dari Slovakia, Bratislava ya. Waktu itu saya sebelum ke Bratislava tampil dulu di Vienna International Jazz Festival dalam format string quartet, piano dengan string quartet ya. Vienna, waktu itu saya ke Slovakia, terus juga lanjut ke Bulgaria dan ke Roma. Dengan World Peace Trio itu apakah saya seorang Muslim terus jadi nggak bisa bermain musik dengan seorang Yahudi yang berasal lahir dari Israel? Ternyata bisa, tetapi dia sendiri berprinsip anti terhadap Zionisme gitu. Jadi di sini memang musik bisa berbicara tentang perdamaian dunia. Di samping itu saya juga seringkali terlibat dalam acara-acara yang dikemas dalam World Peace Forum. World Peace Forum sudah pernah diselenggarakan di berbagai negara, dan saya pernah mengkondak orkestranya untuk World Peace Forum itu. Itu sekelumit pengalaman saya. Iya. Jadi memang Anda membawa ini ya, misi-misi perdamaian melalui musik, walaupun bersama teman-teman yang berbagai ini berbeda agama, berbeda pandangan, berbeda ternyata musik bisa menjembatani itu. Mas Diki, bisa. Saya bisa diceritakan ini, Anda bersama ini Monjun Records New York nih, merilis album ada So Far So Close ya.
2015 itu bersama Jimmy Haslip, Chad Wackerman, Jerry Brown. Kemudian yang menarik ini Pasar Klewer 2016 ya. Kemudian Rumah Batu 2018. Nah, yang Pasar Klewer ini Anda mendapatkan Best Albums for Downbeat Mag 2016 ya. Sama Albums of the Year for Jazz Wise Magazine 2017. Bisa diceritakan ini? Menarik sekali ini, Mas Diki. Ya, saya berkenalan dengan seorang produser independen namanya Leonardo Pavkovic yang berkedudukan di New York. Itu sebetulnya sejak tahun 2002 saya sudah kenal dia. Mana kita sering bertemu di berbagai kesempatan, di berbagai kota, Nah, tahun 2010 saya ketemu dia lagi di New York. Kemudian dia tertarik dengan musik-musik saya dan dia bilang, Vicky, we have to make something together. Dia bilang, I like your music and I like your energy. Itu 2010. Nah, selama 5 tahun berproses, saya bikin musik. Ternyata belum ada yang klik. Bayangin, selama 5 tahun belum klik musik yang dimaksud. Sampai akhirnya pada tahun 2015, ketika saya sedang berada di Los Angeles, saya bilang kepada dia, bisakah Anda datang dari New York ke California, dan saya ingin mempertunjukkan musik yang saya punya sekarang. Akhirnya kita melakukan studio recording session dengan Jimmy Haslip dari Yellow Jackets dan drummer yang pernah bergabung dengan Frank Zappa, yaitu Chad Wackerman. Dua-duanya adalah 2 orang musisi favorit saya. Yang satu adalah drummer favorit saya, yang satu juga bassist. Jerry Brown adalah seorang pemain violin legendaris, udah usia 80, yang pernah bergabung dengan Mahavishnu Orkestra dengan John McLaughlin. Nah, Moon Jun suka sekali dengan musik tersebut yang bernuansa progresif, dan itulah rilisan pertama debut saya dengan Moon Jun yang kemudian berlanjut di 2016, dan saya dengan Moon Jun itu berprosesnya sengaja tidak pernah di satu tempat yang sama. Jadi kalau album pertama itu direkam di Los Angeles, karena nuansanya lebih jazz rock, lebih progresif. Album kedua saya ditantang untuk rekaman di London, di UK ya, di Inggris, dan saya diminta berkolaborasi dengan itu tadi Gilad Atzmon, Asaf Sirkis, Jaron Staffy, Nicholas Meyer, Mark Wingfield ya, musisi-musisi di Inggris, berkebangsaan Inggris. Dan disitulah saya menampilkan karya-karya terbaru saya di album Live at Studio juga di East Coast Studio London. Di antaranya adalah karya Pasar Klewer. Dan ternyata di Amerika album ini cukup laris secara fisik maupun secara digital. Fisiknya cukup laris di Amazon, sementara digitalnya di digital streaming platform menjadi playlist di radio-radio di Amerika Serikat maupun di Eropa. Wah, saya cukup bangga karena saya orang Indonesia, musik-musik saya menjadi playlist di radio, karena di sana tuh kalau musik kita jadi playlist, kita sering dikabari gitu. Musik Anda masuk chart jazz di radio ini, di kota ini, di negara ini, dan banyak sekali. Nah, sampai akhirnya lebih mengejutkan lagi, setiap Desember, setiap akhir tahun, Downbeat Magazine mengadakan penilaian untuk Best Albums. Ya, Best Albums itu ada 10 album jazz yang beredar di tahun tersebut yang dipilih menjadi 10 Best Album. Dan alhamdulillah Vicky Darman Pasar Klewer menjadi salah satu di antaranya. Tahun berikutnya di London juga Jazz Wise Magazine, namanya beda dia, bukan Best Album tapi Album of the Years, Albums of the Year. Kita juga masuk lagi di Jazz Wise Magazine. Ini merupakan majalah jazz cetak yang terbesar di Inggris. Jadi
amazing banget. Saya berterima kasih kepada Munjun Record, Leonardo yang juga menjadi publicist saya, tidak hanya mitra dalam berproduksi. Dan kita berlanjut ke album Rumah Batu yang kali ini 2017 direkamnya di Barcelona, Spain, dan melibatkan Carlos Benavent, basis favorit saya yang pernah bergabung dengan Korea, termasuk seorang turunan Vietnam yang besar di Paris, yang terkenal sekali di Eropa, gitaris Nguyen Lee. Nguyen Lee ya? Nguyen Lee, ya. Ini penjelajahan saya yang berikutnya dengan Munjun, jadi album ketiga. Dan di album keempat, saya ditantang lagi untuk bergabung dengan Markus Ruther. Dia adalah salah seorang pemusik kontemporer dari Jerman. Akhirnya kami merekam live hari ketiga. Yang musiknya panjang-panjang sekali karena kita itu lebih bebas improvised music. Jadi improvised music yang direkam secara spontan. Itulah hari ketiga, itu penjelajahan yang keempat bersama Munjun. Jadi kayaknya saya cukup cocok bekerja sama dengan Munjun ini karena walaupun kita labelnya indie, tetapi di Amerika, di Jepang, dan di Eropa, di Inggris, musik-musik di album tersebut masuk playlist, masuk chart radio untuk kategori jazz, kadang-kadang progresif, kadang-kadang world music, gitu ya. Saya juga di album Pasar Klewer ini ada suaranya Penny Chandrarini, pesinden dari Solo. Oh ya. Yang saya rekam di situ lir-ilir. Nah, terus ada juga pemain gamelan dari Solo yang sudah lama tinggal di Inggris, 25 tahun, namanya Aris Daryono. Itu juga terlibat. Dan juga ada pre-recorded dari Inyoman Winde dari Bali, dari Pelihatan Ubud, di mana saya melakukan pre-recorded dengan gamelan dulu, baru direspons ketika saya rekaman di London itu. Itu komposisinya berjudul Campuhan. Jadi hal-hal itu sangat menarik. Album Pasar Klewer sendiri paling kaya karena di situ juga ada gamelan, ada sinden dan sebagainya. Itu. Oke, menarik sekali. Oke, Mas Diki, nanti kita lanjutkan ya. Kita istirahat sebentar. Ini Mas Diki Anda dapat salam juga dari Agam Hamzah ini. Wih, sahabat saya, Maestro Agam Hamzah itu. Kemudian ada juga dari tadi saya lihat ini Mas Dwiki, ini Agam Hamzah nih. Mas Dwiki musisi yang paling canggih mensinkronkan idealisme musik dan visi sembako. Leadership-nya kuat dan menyeluruh dari melit kelompok musik sampai manajemennya. itu Agam Hamzah ya. Kemudian tadi Mas Didi AGP juga bilang salut, respek, kagum dengan langkah dan prestasinya Kang Dwiki. Lancar, sukses, mencerahkan untuk Kang Dwiki, teman lamaku dan Mas Gadot. Ini Mas Didi AGP nih. Ya, mantap. Salam kembali. Nanti kita lanjut lagi di segmen yang ketiga ya, Mas Diki. Baik ya, kita akan memasuki segmen terakhir, tapi sebelumnya kita simak tayangan berikut ini.